sehingga mudah-mudahan dengan itu kita termasuk yang meninggal husnul khotimah insyaallah. Kita setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Kita minta kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang baik. Bapak Ibu semuanya, mengingat kematian menjadi sangat penting untuk memotivasi kita menjadi lebih baik. Saya sampaikan ini kenapa? Karena ada sebagian sekarang dai yang mengatakan jangan bicarakan masalah kematian, jangan bicara masalah kematian, bikin ngelokro katanya. Subhanallah. Padahal sebaliknya Bapak Ibu semuanya, membicarakan kematian sebagaimana Rasulullah sampaikan akan membuat kita cerdas. Berulang kali saya sampaikan bahwa membicarakan kematian maka kita akan mendapatkan 3 hal langsung. Yang pertama, kita akan cepat bertobat, ukrima bisalas, dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilu tobat, kita akan cepat sekali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keperluan kita. Bertobat kepada Allah itu keperluan kita. Kemudian akan cepat di dalam ibadah. Orang yang tahu hendak meninggal dunia pasti dia akan menyegerakan ibadahnya. Kemudian yang terakhir adalah ridho bil qalil, atau ridho dengan yang sedikit, sehingga apapun yang ada di dalam dirinya dia tidak akan serakah. Katakanlah ditakdir jadi orang kaya, maka dia akan efektif menggunakan kekayaannya untuk keperluan akhiratnya. Bukankah ini yang disampaikan Allah kepada Qarun ketika dikatakan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah, carilah dengan apa yang aku titipkan kepada kamu wahai Qarun, akhirat. Jangan lupakan urusan duniamu. Urusan dunia dikatakan jangan lupakan, karena memang kehidupannya sesungguhnya di sana, kampung kita yang sesungguhnya ada di sana. Itulah mengapa mengingat kematian itu menjadi penting. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip dengan mengikuti dai kok mengatakan jangan bicarakan kematian. Bapak Ibu semuanya, ini saya ceramah di sebuah tempat diundang. Banyak pesertanya, hampir 300 orang. Setelah selesai di tempat itu, tokohnya mengatakan tolong bilang ya sama Ustadz Wahid, di sini jangan bicara kematian. Subhanallah. Ini gimana ini? Subhanallah. Jadi di zaman yang serba subhat menyambar-nyambar, kita harus pandai memilah dan memilih dai, karena dai pun banyak yang sembarangan. Subhanallah. Makanya kita harus bisa memilah dan memilih. Semoga kita semua termasuk yang dibina oleh Allah untuk bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, pagi ini saya sudah ribut itu dari jam 2:30 bangunin keluarga, bahkan kurang dari itu. Karena apa? Kita tahu 10 hari ini adalah 10 hari yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap muslim yang mengerti agamanya. Kalau kita melihat atau merujuk dalil, bagaimana nilai afdoliyahnya antara 10 hari ke depan ini, sejak hari ini sampai hari nahar nanti, dibandingkan dengan 10 hari akhir bulan Ramadan, tingkat afdolnya afdol mana? Maka sebagian besar ulama berpendapat afdol sekarang. Afdol sekarang. Sebagian berpendapat siangnya bagus sekarang, malamnya bagus akhir Ramadan. Tapi pendapat yang lebih umum mengatakan bahwa 10 hari ini lebih utama. Mengapa? Karena kalau 10 hari akhir bulan Ramadan jenengan itu masih nyari malam qadar. Dikatakan di malam ganjil. Malam ganjil juga enggak cuma satu. Artinya untuk mendapatkan malam qadar jenengan masih harus nyari. Tidak dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa 1 hari di awal bulan Dzulhijjah seperti puasa 1 tahun. Barang siapa yang sholat malam di sepanjang 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka seperti sholat malam di malam qadar. Setiap malam berlaku. Itulah mengapa saya katakan tadi jam 2:30 udah ribut di keluarga. Yuk bangun sekarang, cuci muka, cuci kalau perlu mandi. Ammar itu berangkat ke sini dalam kondisi demam, maka dia pakai jas, pakai kaos kaki karena demam. Saya tawarin tadi mau ngimam apa enggak, karena dia tahu hukumnya ngimam dia. Iman padahal itu gerok luar biasa itu. Masya Allah, maka tadi pakai nada rendah loh, jangan perhatikan kan.
Nah ini karena apa? Karena tahu hukumnya, betapa pentingnya kita beribadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Sekali lagi saya ulang, hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa puasa di hari-hari ini itu seharinya seperti puasa 1 tahun. Sholat malam di hari-hari di malam-malam ini maka seperti sholat malam di malam Qadar. Jadi kan bisa bayangkan betapa besarnya yang Allah berikan kepada kita. Maka siapapun yang dihidupkan oleh Allah sampai di hari itu sungguh orang-orang yang beruntung. Minta kepada Allah taufik agar kita dimudahkan di dalam ibadah. Saya katakan kepada Amar, Mar, kamu demam. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu tetap beribadah baik dengan pahala berlipat, karena Rasul menyebutkan makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Apapun yang dengan cara lebih berat maka lebih banyak pula pahalanya. Sholat dalam kondisi demam apalagi ngimam lebih besar pahalanya. Masya Allah Bapak Ibu. Maka monggo kita manfaatkan sebaik mungkin peluang dari Allah ini untuk kita meraup pahala yang besar, meraup pahala yang besar. Karena kita tidak tahu, ya, sekali lagi saya mengingatkan kematian, kita tidak tahu apakah ini yang terakhir buat kita atau tidak. Siapa yang menjamin kita akan sampai di 10 awal Dzulhijjah tahun depan? Ini saya ingatkan terus supaya kita cerdas justru nih. Jadi jangan takut diingatkan kematian. Diingatkan kematian itu buat kita menjadi cerdas. Saya berhijrah itu karena mengingat itu Bapak Ibu. Saya berulang kali saya sampaikan, saya berhijrah karena melihat kenyataan adik saya 20 tahunan meninggal tiba-tiba. Dan besok saya hari Jumat besok saya diundang oleh orang yang kebetulan kisahnya sama dengan saya. Jadi saya suatu ketika ceramah, beliau tiba-tiba setelah ceramah itu menghubungi saya sambil bercucuran air mata. Ustadz, keponakan saya itu begitu. Dia waktu itu semester 4 di UGM, kalau nggak salah di geografi. Kecelakaan, ya. Jadi berangkat kuliah, kecelakaan, meninggal. Itu ada 3 anak, katanya ini anak yang paling disayang sama mbahnya ini. Anaknya, ya anak tentu saja cucu banyak nih, tapi ada cucu kesayangan, wajar biasa nih. Dan cucu ini adalah cucu yang paling disayang. Sebulan setelah cucunya meninggal, ini saking mikirnya mbahnya sampai meninggal, ikut meninggal ini. Saking mikirnya, ya Allah kenapa cucu ini meninggal, itu sampai sakit ya, beliau itu dan meninggal. Nah saya besok di hari Jumat itu beliau mengumpulkan keluarga besarnya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya saya ceramah tentang kematian Bapak Ibu, tentang kematian, karena dia tertarik sekali dengan ceramah saya yang sebelumnya katanya. Masya Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, kita diberi waktu sampai hari ini, tentu saja ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak panjenengan untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Kalau tentang masalah keistimewaannya saya yakin jenengan sudah sangat paham nih. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila min hadhil ayam." Al-Asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Nggak ada. Makanya sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di 10 hari itu lebih Allah cintai bahkan dibandingkan jihad fisabilillah, puncaknya ibadah? Maka Rasul menyebut walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun senyumnya panjenengan ke tetangga panjenengan, wajah berserinya jenengan ke tetangga panjenengan, itu Allah lebih cinta. Kebayang nggak coba? Luar biasa, luar biasa. Saya katakan barusan tadi tentang senyum panjenengan, wajah berseri panjenengan kepada tempat tetangga panjenengan, itu termasuk di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu? Saya mengajak jenengan untuk menyadari bahwa nggak setiap orang itu diberi potensi yang besar. Dia mungkin mau beribadah dengan uang nggak punya, dia mungkin mau macam-macam lagi nggak sehat. Minimal senyummu kepada tetanggamu, Allah lebih cinta dibandingkan jihad fisabilillah. Karena bahasanya Pak, ma min ayamin al-amalu sholihu fiha. Amal soleh di situ sifatnya umum, apa saja yang tersebut sebagai amal soleh. Bayangin Bapak Ibu, dahsyatnya. Makanya jangan sampai 10 hari ini kita merugi. Kata Rasulullah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai',
kecuali ada seorang laki-laki yang dia adalah orang kaya, bisa jadi dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia berperang di jalan Allah dan dia meninggal, seluruh hartanya habis, barulah seimbang dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah ini, Bapak Ibu semuanya. Bayangin, makanya kita dihidupkan di hari ini saja, itu Masya Allah, Masya Allah. Izin minum dulu, saking semangatnya jadi kerok. Bismillah. Saya hari ini pakai baju army, sengaja Bapak Ibu. Jihad. Sengaja saya pakai baju army supaya timbul semangat, maksudnya. Di samping memang saya penjual baju army dulunya, buka stok di saya bilang sama istri, ini coba buka stok baju-baju army kita dulu, masih banyak ternyata, Masya Allah, ambillah, saya mau pakai gitu. Ini jadi produknya Sritek yang sekarang bosnya lagi ditangkap gitu. Saya dulu termasuk yang cukup dapat keuntungan banyak dari baju-baju army. Jadi saya belanja di sana dalam kondisi diskon. Dulu tuh kalau ada pengiriman ke luar negeri, ini kan baju luar negeri ini, untuk seragam luar negeri. Kalau TNI kan nggak boleh kita beli. Untuk yang luar negeri boleh. Jadi kadang-kadang saya tahu jadwalnya. Oh, pengiriman ke Belanda tanggal sekian, pengiriman. Jadi nanti ada sisanya, Ibu. Ketika sisa itu potongannya sampai hampir 50%. Itu saya borong lah waktu itu. Waktu itu kita masih punya uang cukup banyak. Saya belanja misalnya 50 juta. Nah kita jual dengan menambah 30%, jadi keuntungannya bisa 30% ya Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang waktu itu dari army sebulan bisa dapat sampai 40 juta itu keuntungannya. Nah saya buka stok kok masih saya pakai mumpung awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan semangat, maksudnya. Kaya wong mau perang nih kalau 10 hari ini. Paham ya Bapak Ibu? Masya Allah nih. Jadi cerita sampai ke situ, sejarah. Nah Bapak Ibu semuanya, saya kasih judul pagi ini supaya kita semangat, ya bahwa beramallah walaupun sedikit. Kadang-kadang kita mau beramal terbentur dengan banyak hal. Seperti Amar tadi misalnya sakit, mau maksain panjang-panjang misalnya kan ya nggak bisa. Saya bilang, nanti baca pendek aja gitu. Kalau kamu ngimam baca pendek aja. Tapi pendeknya Amar ya segitu tadi, rakaat itu kan lumayan tuh. Rakaat keduanya banyak boleh ya, menyesuaikan. Karena apa? Kita menggunakan seefektif mungkin detik demi detik di awal Dzulhijjah ini. Maka saya katakan, saya bahasakan beramalah walaupun sedikit. Contoh tadi malam misalnya jenengan, kok awake greges kabeh? Ya sholat malam lah. Raketang mung 2 rakaat. Tutup witir 3, 5 rakaat. Maksud itu maksud saya. Jadi jangan di malam bulan awal bulan Dzulhijjah ini kok jenengan belas orang sholat malam, jangan. Maka sekali lagi saya judul beramalah walaupun sedikit. Pagi nanti jenengan nanti kan pulang bersama ibu-ibu, ngobrol yang baik, senyum. Kenapa? Wajah berseri kepada saudaramu, laka sodako, itu sodako kata Rasulullah. Ringan kan itu? Orang butuh duit oke tahun itu senyum, orang butuh 1 miliar. Gini bang, itu Allah cinta banget. Kemudian tohibul kalam, Rasulullah bersabda Bapak Ibu, cegahlah diri panjenengan dari neraka, atau halangilah diri panjenengan dari neraka, walau siki minat tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma. Paham Bapak Ibu? Kemudian dikatakan, kalau engkau tidak mempunyai separuh kurma, maka toyibul kalam laka sodako. Maka kalimat yang baik atau wajah yang baik itu cukup buat sodako kalian. Saking Rasulullah itu pengen banget gunakan kesempatan nih yang baik ini untuk beribadah. Bayangin, cegahlah diri panjenengan dari neraka jahanam walaupun hanya dengan separuh kurma. Paham Bapak Ibu? Duwene mung separuh kurma, sodakoh karo separuh kurma. Saking miskinnya kita misalnya. Ternyata di hari-hari awal bulan Dzulhijjah jenengan nggak punya uang banyak.
Mungkin jenengan dengan sedekah 5.000 perak mungkin. Separuh kurma 5.000 enggak? Katakan enggak, kurma 10.000 misalnya, satu biji misalnya, enggak sampai atau. Kata Rasulullah, cegahlah panjenengan dari neraka jahanam. Halang-halangilah neraka jahanam pada jenengan dengan walau sikim minat tamroh, walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma enggak punya ya Rasulullah, minimal tabasumuka. Jenengan senyum, jenengan kalimatnya baik, itu sedekah Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya kasih judul apa? Beramallah walaupun sedikit, karena bisa jadi remeh di mata kita, tidak remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada 3 hadis tentang orang yang kasih makan atau kasih minum anjing dan masuk surga karenanya? Jenengan pernah mireng itu? Bahkan salah satunya adalah pezina. Ada riwayat hadis yang lain laki-laki. Bahkan kasus pezina melihat anjing yang melet karena pengen banget minum, kemudian dia akhirnya ambil sepatunya, dia turun. Perempuan turun loh, bayangin. Jadi bisa bayangkan ibu-ibu, perempuan ngambil air ke sumur, bukan ditimba gitu, ambil ke bawah. Nah itu kan luar biasa. Allah berterima kasih kepadanya dan hadisnya dikatakan begitu, dan Allah masukkan dia ke surga. Bayangin, artinya apa? Mungkin terlihat sedikit di mata kita, remeh di mata kita. Demi Allah, kalau kita ikhlas karena Allah, bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga. Bisa jadi yang jenengan kasihnya banyak, paling oke di tengah-tengah masyarakat, bisa jadi malah itu yang nggak membuat jenengan masuk surga karena dengan kemasukan ria. Gini apa aku korbannya sing paling gede, regane 1 miliar, itu punya potensi loh Bapak Ibu untuk tidak ikhlas. Justru kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang yang terlihat remeh itu justru membuat kita masuk surga. Dan kisah seperti ini teramat sangat banyak. Istri seorang raja, Amirul Mukminin, ketika dikubur, dikatakan, "Nah, nek kowe penak karuan, wong hartamu banyak, bisa beribadah dengan hartamu. Kamu di sini sekarang hidup enak, pantas saja." Seorang sahabat mimpi ini. Mereka katakan, bukan itu, bukan itu. Ternyata karena dia bikin keran di jalannya, nggak kepikir sama sekali. Hanya bikin keran di jalannya, nggak kelihatan orang. Orang lewat ke situ, dia pakai keran, pakai air itu. Itulah pahala yang buat saya sekarang nikmat di sini. Bayangin, bukan saya bangun masjid besarnya, dan sebagainya itu. Karena waktu itu saya kecampuran ingin dilebahi. Dan lain sebagainya. Makanya ini potensi setiap kita Bapak Ibu semuanya. Gak ada urusan kita mau kaya atau miskin. Yang pasti kita ikhlas betul walaupun sedikit. Tentu saja banyak ikhlas lebih baik ya. Tapi banyak itu kadang-kadang identik dengan ria, ingin dinilai dan sebagainya. Subhanallah. Sekali lagi, jangan sampai tidak beramal sama sekali, judulnya itu ya. Jadi jadinya 10 hari ke depan ini, pokoknya apa yang bisa lakukan. Walaupun kecil, walaupun kelihatan remeh, duduk di pengajian seperti ini bagian. Jangan belajar tahsin, ini bagian. Bayangin, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Jadi pernah bilang tuan ini, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf, sekali lagi saya katakan jenengan, beramallah walaupun sedikit. Kata Rasulullah, siapapun yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka bagi dia 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasul, saya enggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Saya mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30 kebaikan. Ibu-ibu, saya enggak punya hafalan banyak Ustaz. Qul huwallahu ahad. Diulang-ulang, okeh men itu. Saya elek-elek kita yang moso sih 30 orang hafal. Orang hafal Ustaz, moco dibaca. Setiap 1 hurufnya 10 kebaikan Bapak Ibu. Kebaikan memang untuk apa? Untuk menghapus dosa kita. Untuk menghapus dosa kita. Kita akan masuk surganya Allah disebabkan karena rahmatnya Allah. Kita tidak masuk nerakanya Allah karena ampunan Allah. Di antara bentuk ampunan Allah adalah kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosa Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang perlu perhatikan. Ibnul Qayyim menyebutkan kita tidak masuk neraka karena maghfirah, karena Allah ampuni dosa kita, sehingga kita tidak masuk nerakanya Allah.
Kita masuk surganya Allah karena rahmatillah, karena rahmatnya Allah. Lantas amal kita di mana letaknya amal kita? Jenengan beramal dalam rangka apa? Bukan karena amal jenengan masuk surga. Amal panjenengan untuk kedudukan panjenengan di surga. Semakin banyak amal panjenengan, maka semakin tinggi posisinya di surga. Orang mengatakan, lah aku belum surga, ini surga dewe ora apa-apa lah, sing penting surga. Jangan gitu. Ada orang prinsipnya, lah ini aku belum surga, ini surga dewe ora apa, anggere surga wis alhamdulillah. Rasulullah perintahkan, jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus, a'lal jannah, awsatul jannah, dialah jannah yang paling tinggi dan paling tengah, yang paling indah. Jangan mengatakan aku ini surga dewe ora apa-apa lah. Bukan, enggak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi sekali lagi, an-najatu minan nar, kita lepas dari neraka jahanam karena maghfirahnya Allah. Wadkhulul jannah bi rahmatillah, masuk surga karena rahmat Allah. Kemudian adapun amal kita adalah waqtisamu darajat wal manazil bil amal. Jadi jenengan beramal itu untuk apa? Corok zaman saat ini niku samsaya sugih teng surga nek jenengan amale oke. Kedudukan jenengan semakin tinggi di surga karena amal panjenengan. Gitu nggih? Makanya beramallah walaupun sedikit. Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Alladzina adalah orang-orang yang diwafatkan oleh malaikatu thayyibin, diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini menjadi dalil bahwa kalian itu mendapatkan salam keselamatan masuk surga disebabkan karena amal-amal panjenengan di masa lalu. Maksudnya kedudukan di sini ditafsir. Bukan karena amal kita masuk surga, tetapi karena jenengan akan punya kedudukan yang tinggi disebabkan karena bima kuntum ta'malun. Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Jelas ya bahwa kita memang disuruh beramal, Bapak Ibu. Yang berikutnya Al-Haqqah 24. Kulu washrobu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Allah berfirman, dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah. Nanti di surga dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sekarang maksudnya, sekarang. Dan amal yang paling dicintai hari-hari ini, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau jangan perhatikan, para orang soleh itu berlomba-lomba di dalam amal soleh. Tadi saya katakan, jasa jam 2:30 sudah ngobrak-ngobrak. Istri dibangunin, anak dibangunin, ribut pokoknya. Kenapa? Kita berlomba-lomba di dalam amal soleh. Dan saya itu bisa marah kalau reaksinya nggak cepat. Istri saya paham banget. Si toya misalnya. Jadi kalau udah bicara masalah kayak gitu, saya udah biasanya pokoknya ya semangat gitu. Semangat. Kapan lagi gitu? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jelas banget ya. Kata Allah, orang-orang yang paling dahulu di dalam kebaikan. Jadi bersegera Bapak Ibu. Bersegera. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. Kemudian dikatakan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyambung di Mutaffifin 26. Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Khitamuhu mis itu tuh salah satu unsur surga. Khitamuhu mis, laknya dari kasturi, maksudnya kenikmatan surga lah. Kata Allah, untuk yang begitu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah untuk memperolehnya. Jadi sekarang tahu nggih. Berarti seluruh potensi yang Allah titipkan kepada panjenengan, sehatkah, bisa melihatkah, hartakah, apapun itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk ngejar akhirat panjenengan, Bapak Ibu. Jadi jenengan tahu nggih, kalau ada saja sebagian unsur surga turun ke bumi, itu seluruhnya terang benderang. Satu wewangian surga akan setetes aja maka akan seluruh dunia wangi.
Maka dikatakan khitamuhu misk. Bagi yang paham tafsirnya ini, pasti tergerak untuk segera beribadah pada Allah. Kata Allah, fi dzalika, untuk yang begitu tuh, untuk surga itu loh, berlomba-lombalah. Apalagi jenengan ditakdir sampai di awal bulan Dzulhijjah. Ini harus berlomba-lomba Bapak Ibu, bukan main-main. Waktu-waktu kita ini sekarang ini sangat mempengaruhi tingkat ekonomi panjenengan di yaumil akhir. Sampai dibahasakan seperti oleh para ulama. Di dunia kita akan cari itu ekonomi supaya nyaman, punya kedudukan. Jenengan itu cari itu kedudukan dan kenyamanan di akhirat dengan amal soleh. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Bapak Ibu semuanya, pahala itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Tugas kita beramal soleh. Quran surah Al-An'am ayat 160. Ini ayat yang sangat terkenal. Jangan perhatikan betul nih. Man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha. Maka bagi dia 10 kebaikan. Wa man ja'a bisayyi'ati, siapa yang datang dengan satu keburukan, kata Allah, satu aja balasannya. Coba jangan perhatikan ayatnya gitu. Sing sinten kemawon datang dengan satu kebaikan, jangan senyum kepada tetangga, maka 10 kebaikan dibalaskan kepada jenengan. Nek jenengan teko nganggo elek, ya dibales sak elek niku. Paham? Maka dikatakan di akhir ayat, Allah nggak akan merugikan, Allah nggak akan berbuat zalim kepada kita. Ini motivasi buat kita Bapak Ibu semuanya. Jadi hari-hari ini kita pokoknya berbuat baik dilipatkan 10. Jadi satu dosa itu dengan satu balasan, tapi satu kebaikan dengan 10 balasan. Betapa Allah itu sangat baik. Jadi sekali lagi saya ingatkan ibu-ibu yang lagi belajar tahsin, bacalah walaupun 1 huruf, 2 huruf, karena memang demikian yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 261. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, fisabilillah. Fisabilillah. Jadi kalau jenengan punya harta kok dipakai untuk bantu ngaji seperti ini, fisabilillah. Itu seperti jenengan menanam sebutir biji, kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Setiap bulir ada 100 biji. Berarti kalau jenengan ibadah di fisabilillah, satu itu dilipatkan 700 kali. Walau yudha'if liman yasha. Allah bisa saja gandakan lebih besar dari itu. Terserah Allah. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Kemudian Bapak Ibu, Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Nah ini di antara yang jenengan pegangin. Kalau jangan perhatikan, di akhir ayat dikatakan bahwa innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala atas sabar itu tanpa batas. Maka Bapak Ibu, kalau jenengan di awal bulan Dzulhijjah ini diberi peluang untuk ibadah yang namanya sabar, beruntung. Jenengan suaminya masih pecicilan, sabar, beruntung itu. Karena sabar itu pahalanya tanpa batas. Pokoknya sepanjang 10 hari ini kok jenengan disuruh sabar karena satu hal. Apa saja? Yang jenengan dituntut sabar karenanya demi Allah, itu karunia dari Allah. Karena kalau jenengan diberi sabar, berhasil sabar di awal-awal Dzulhijjah ini, jenengan berlipat-lipat pahalanya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat ke-10, di akhir ayat jelas sekali Allah menyebutkan memang pahala sabar dicukupkan tanpa batas. Itulah mengapa di antara ibadahnya sebagian mulai hari ini sudah puasa. Ya, keluarga besar saya kebanyakan hari ini sudah mulai puasa. Saya ambil hanya Kamis, Senin, Kamis. Kalau yang keluarga besar saya secara umum sudah sahur tadi itu. Jadi 9 hari itu full. Saya karena pekerjaannya dakwah kadang-kadang gerok, makanya saya ambil hari Kamis.
Sudah sahur. Tadi di keluarga besar gue udah rame, jam 2 itu udah ber rame. Sahur, tangi begitu. Sudah begitu. Dari Cilacap telepon ke sini, gitu. Sahur gitu. Sahur anggopon kayak gitu. Sudah rame itu, masya Allah. Karena memang sangat bermanfaat buat kita, insya Allah. Maka sekali lagi, maka beramalah karena sesungguhnya pahala itu urusan Allah, tugas kita beramal soleh. Rasulullah bersabda, ini perhatikan betul, ingat-ingat hadis ini untuk sepanjang hidup. Diingat-ingat betul ini. Ini sebenarnya hadis ini kalau disarah rinci satu pertemuan, tapi saya kasih cuplikan awalnya. Ini kalau kita urek bahasa Arabnya ini tentang hadis ini itu menakjubkan. Tapi saya kasih gambaran umumnya dulu nih. Kata Rasulullah, la tahkironna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah. Janganlah engkau sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun hanya sedikit, kata Rasulullah. Walau antalqu akhoka biwajhin talikin, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Tadi dikatakan di awal kan, saya katakan bahwa wajah berseri itu sedekah. Itulah bisa dilakukan oleh siapapun, Bapak Ibu. Ada orang beralasan saya nggak punya apa-apa, jenengan punya wajah. Berserilah, jangan di awal tulijah. Di awal tulijah senyum, wajah berseri, omongan ke tetangga enak. Jangan malah nyilet-nyilet, ngiris-ngiris. Wah, ini. Bayangin Rasulullah sebutkan, jangan remehkan. Bayangin Bapak Ibu. Jadi walaupun sedikit, maka saya katakan beramallah walaupun sedikit. Ini contohnya nih, hadisnya jelas banget. Nih, la tahkironna, jangan engkau remehkan minal ma'rufi, dari kebaikan syai'an, sedikit apa, sesuatu apapun itu. Karena yang sedikit itu bisa jadi sangat mempengaruhi kedudukan jenengan di surga. Apa yang jenengan bisa? Apalagi kalau jenengan mampu. Jujur aja Pak Ibu, saya itu sangat menghargai Pak Tovan dalam kasus jemput saya. Satu sesepuan, hampir tiap hari loh Pak Tovan jemput saya itu. Bukan cuma di sini. Seminggu bisa 5 kali, 6 kali. Subhanallah. Sebelum subuh sudah sampai di tempat saya. Saya katakan, Pak Tovan bukan orang yang mampu hari ini, saya katakan. Bukan orang yang secara ekonomi sangat mampu hari ini. Mobil buka juga bukan yang paling bagus di antara punya panjenengan kan. Tapi dengan seperti itu manfaatnya besar sekali. Ya tentu saja saya balasnya bisa berdoa. Saya ajak keluarga berdoa. Doain Pak Tovan. Doain, itu begitu. Bapak Ibu semuanya. Berbuat dengan apa yang kita punya. Waktu kita sedikit Bapak Ibu semuanya. Jangan jenengan anggap panjang. Semalam saya silaturahim. Awal bulan Dzulhijjah saya telepon kakak saya yang di Cilacap, saya telepon yang di Purwokerto. Assalamualaikum Mbak. Dan 10 menit. Habis itu saya telepon yang di Klaten. Assalamualaikum. Apa yang dibicarakan? Aku wis pegel-pegel. Ya kuwi Mbak, tandane wis meh. Kebetulan adik bapak saya barusan meninggal, 67 tahun. Rasulullah bersabda, akmar umatnya banyak sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 yang paling banyak. Demi Allah kalau jenengan sekarang 60 tahun, sebentar lagi. Kalau kita nggak berbuat sekarang, mau kapan Bapak Ibu? Ini adiknya bapak saya itu olahragawan, ganteng kayak Rona Karno wonge. terkenal gantengnya maksudnya. Masya Allah. Pinter orangnya, kepala sekolah. Kurang apa olahraganya? Meninggal gitu. Tiba-tiba meninggalnya. Lagi main-main sama cucunya, tahu-tahu nyesek jantung. 67 tahun. Ya memang begitu Bapak Ibu. Makanya ayo berbuat dengan yang kita bisa. Mumpung apalagi sekarang awal bulan Dzulhijjah. Ibnul Barak menyebutkan, rubba amalin sohir, banyak amal yang kecil menjadi besar karena niat. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham dalam satu kisah. Sekali lagi, saya ingatkan ke jenengan ini. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham dalam satu kisah. Mungkin nggak logikanya? 1000 ngalahke 1.000. Akal to angel to niku. 1.000 ngalahke 10 miliar sakit buatan.
Tapi kisah ini menyebutkan 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Gara-gara apa Bapak Ibu? Ada 2 orang. Orang ini yang satu punya uang 2 dirham. 2 dirham. Dirham itu pakai cetakan nih, pakai koin. Dia mau sedekah nih. Kemudian dia lihat mana yang bagus. Oh, cetakannya rada kasar, sing iki halus. Sing kasar tak simpen, sing halus tak sedekah kayak. Sudah, berarti dia sedekah separuh hartanya dengan pilihan yang terbaik, dengan ikhlas banget. Satunya punya dirham sak gudang. Diceritakan dalam kisahnya, dikatakan sak gudang. Dia pulang ke rumah, kemudian dia buka gudangnya, dia ambil 100 dirham. Dia keluarkan 100 dirham untuk sedekah. Ditanyakan kepada sahabat, mana yang lebih besar pahalanya? Lebih besar yang punya 2 dirham. Kenapa? Karena yang 2 dirham itu mengeluarkan 50% kekayaannya. Sementara yang 100 dirham ora kroso. Paham Bapak Ibu? Ini saya katakan beramallah walaupun sedikit. Apa yang kita punya hari ini? Ada orang punya Alphard, bagus. Ada orang punya mobil ecek-ecek biasa. Yang Alphard pinjemin Avanza. Yang ini pakai full, pakai mobil jelek itu misalnya. Bisa jadi yang sedikit bisa jadi lebih besar. Nah, ini kisah Bapak Ibu semuanya. Makanya beramallah walaupun sedikit. Ini motivasi di awal bulan Dzulhijjah, saya harap benar-benar ditangkap betul. Ini yang membuat saya semangat ibu-ibu di awal bulan Dzulhijjah. Pokoknya berbuat. Jangan menunggu kita punya ini itu maksudnya tuh. Repot kalau kita menunggu itu dengan tenaga kita dan semuanya. Quran surah Luqman ayat 18 tentang sikap kita. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ingat, fala tadlimu fina anfusakum, kata Allah. Di bulan-bulan ini jangan sampai kita berbuat zalim pada diri sendiri. Di antaranya bersikap seperti ini. Kemudian Rasulullah mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi ini motivasi buat panjenengan. Inakum, sesungguhnya kalian la tas'unan nasa bi amwalikum. Sesungguhnya panjenengan semua itu enggak akan bisa memuaskan orang-orang dengan harta panjenengan. Sekaya apapun panjenengan, enggak akan bisa. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Sulaiman kalau enggak keliru, ketika ingin memberikan makan ke seluruh makhluknya Allah. Enggak bisa. Jenengan bagi uang 100.000 ke seluruh orang, bisa enggak? Enggak bisa. Maka Rasul menyebutkan walakin, akan tetapi engkau bisa menarik hati, membuat senang orang dengan akhlakul karimah, dengan senyum panjenengan. Ya nek senyum sekaligus salam tempel lebih apik nggih. Tapi kalau nggak bisa senyum, akhlak yang karimah itu akan membuat hati orang berbahagia. Maka berbuat, ya Bapak Ibu, di awal Dzulhijjah ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Terakhir, saya kasih beberapa contoh. Jangan perhatikan konteks hadis ini Bapak Ibu tentang hidup bertetangga. Perhatikan ibu-ibu semuanya ini, ibu-ibu yang akan mengerjakan ini masalahnya. Kata Rasulullah, jikalau engkau memasak air kuah daging, maka perbanyaklah kuahnya. Kompiang-kompiang. Jenengan masak daging ibu-ibu, kan bau toh. Logikanya, apalagi perumahan kan bisa bau kemana-mana tuh. Maka kata Rasulullah, banyakin duduhnya ya, supaya tetangga jenengan bisa dibagiin. Soyom nenek jenengan dagingnya oke. Ada yang daging tahun lalu sampai sekarang masih ada, udah mau korban lagi. Masya Allah, saking oke. Kata Rasulullah apa? Kalau jenengan masak daging, banyakin kuahnya tuh, karena dengan itu jenengan bisa berbagi. Bayangin, perbuatan kecil atau besar itu? Kecil. Tapi demikian yang Rasulullah pandukan untuk kita nih. Ida tobakhta marokotan fi aksir ma'aha. Jadi intinya itu, jadi pokoknya diperbanyak duduhnya supaya bisa berbagi.
Marokoh itu air yang dimasak, ya, di dalamnya ada daging. Makanya bahasanya tuh jangan-jangan kok yang masak air nih kok. Marokoh itu masak air ono dagingnya. Saking mungkin dia dagingnya nggak banyak, tapi itu pun suruh berbuah, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian ini ada yang praktek nggak bapak-bapak ini? Tadi kan ibu-ibu gitu. Sekarang bapak-bapak. Seluruh yang jenengan berikan bapak-bapak kepada keluarga jenengan, nafkah itu adalah sedekah. Jadi jangan jenengan kira memberikan kepada istri itu bukan sedekah itu. Hatta kata Rasulullah, sampai suapan panjenengan ke istri panjenengan sedekah. Siapa yang sok praktek seperti itu? Bu, tak suapi yo. Enten boten. Bapak-bapak ada yang praktek ya? Sekarang praktek. 10 ayat belum Julija, praktek. Sak durunge jenengan sedo praktek. Kata Rasulullah, itu sedekah, pahalanya besar. Makanya jangan tanyakan ke Abdullah itu, Fatimah. Ayah ki ngopo ya nyuap-nyuap Umi. Ini sunnah Bapak Ibu. Alah romantis Ustaz wis tuwa. Sunnah Bapak Ibu. Demi Allah kalau jangan praktekkan itu, jenengan menyatu tuh hatinya sama istri. Yakin jenengan bahagia ngumpuli dolan teng Paris Prancis. Demi Allah, kalau jenengan praktekin udah tua nih jenengan. Bu, wah itu menakjubkan. Ngopoi bapak ini. Itu Bapak Ibu semuanya sudah kami lakukan sejak awal menikah. Saya sejak awal menikah sudah biasa. Ini namanya saling suap, itu biasa. Dan demi Allah, itu akan menyatukan hati. Ora iso nesu jenengan nek koyo ngono kuwi. Enggak bisa nesu-nesu jenengan kalau udah terbiasa seperti itu. Awalnya ketoke aneh-aneh. Enggak, Bapak Ibu, itu sunnah kok. Dipraktekin yuk apa lagi? Mumpung awal Dzulhijjah. Sekali waktu saat dirinya sedo pun pernah praktek sunnah. Besok ditanya di sana, ya Rasulullah sesungguhnya saya pernah praktek sunnahmu nyuapin istri. Masya Allah. Itu sahih hadisnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya, wal kalimatu thayyibah sedekah. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalimat yang thayyib itu sedekah, jelas hadisnya. Nggih. Dalilnya apa? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83. Wa id ahadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Di situ ada kalimat apa? Wa qulu linnasi husna. Jadi Allah yang perintahkan Bapak Ibu semuanya, kalimat baik itu Allah yang perintahkan. Jangan jadi orang hidup setiap kalimatnya malah nyilet orang, nyakitin orang, nyindir orang. Subhanallah. Allah perintahkan wa qulu linnasi husna. Al-Baqarah 83. Memang perintah dari Allah untuk kalimatnya baik. Termasuk komentar. Walaupun jenengan namanya lain komentar itu wajar terhitung jenengan itu. Namanya Pak Taufan, nulisnya Joni komentar. Oh, sampai tetap ditulis Pak Taufan. Di sisi Allah. Okay. Jadi membiasakan Bapak Ibu semuanya kalimat begini. Pripun Bu kabarnya dengan hari ini? Saya itu kebiasaan karena istri saya guru tahsin. Saya bilang, Mi, yo sekali-kali aku yo kangen karo suaramu, maca Quran saiki ning ngarepku. Gitu itu. Sering saya katakan seperti itu. Okay. Itu kan kalimat-kalimat yang sederhana tapi memotivasi. Daripada mau kondor bojone mau perintah kok. Bu gawe kopi. Bu iki bosan niku bojone jenengan niku. Giliran perintah wae terus-terusan orang madeg-madeg. Ngomong sayang sedikit apa masalahnya? Contohnya itu, kula nggih pengin mireng swantane panjenengan niku nggih sekece nek dipirengaken. Cobalah mau Al-Kahfi 10 ayat. Ya begitu. Sekedar seperti itu tuh wal kalimatut thayyibah sedekah kata Rasul. Itu sedekah. Lebih pelajaranmu hari ini itu sedekah Bapak Ibu. Itu sedekah. Inilah pentingnya kita belajar dalil. Bisa jadi di mata kita kecil, tetapi di sisi Allah sangat besar. Kisahnya sudah saya sampaikan tadi di awal tentang kisah orang-orang yang mendapatkan surga karena perbuatan kecil.
Terakhir Bapak Ibu semuanya, di dalam Quran surah Ali Imran 134 mengisahkan tentang apa? Yang sering jenengan baca kalau pas silaturahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi kan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya ketika sempit dan ketika lapang. Maka ini ajaran agar kita berbuat itu bukan menunggu lapang, Bapak Ibu. Bukan menunggu lapang. Maka mudah-mudahan sepanjang 10 hari ini kita diberi taufik oleh Allah bisa berbuat walaupun mungkin kecil, lakukan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah mendapatkan 10 awal Dzulhijjah ini dengan nilai yang besar. Dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah sampai tanggal 10 jenengan juga dimudahkan oleh Allah dan masing-masingnya mendapatkan pahala yang besar. Demikian yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, yang sakit disembuhkan, yang susah dimudahkan, dan semua yang dalam kondisi kekurangan kemudian dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.